Masuk deh, masuk deh. Siap ini. Siap. Alhamdulillah. Itu tolong ayat tentang hujan kan ada ya, yang Allah menurunkan hujan. Siap. Ya, dah. Kita bicara hikmah. Udah siap ini kawan-kawan. Udah siap ini. Masuk. Langsung aja ya. Waalaikumsalam. Sudah siap, Kang? Sudah masuk enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Semoga Allah yang Maha mendengar, Maha menatap, Maha menyaksikan, Maha tahu isi hati kita, menggolongkan kita menjadi orang-orang yang terpelihara dari segala macam penyakit hati. Karena yang diterima Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang qalbun salim. Ujian
kemudahan, kelapangan, pujian itu sebetulnya lebih berat dibanding ujian, kepahitan. Dipuji dengan dicaci itu lebih berat dipuji, karena dipuji itu cocok dengan nafsu, jadi terasa enak. Demikian pula dengan adanya karunia Allah 2/12 kemarin. Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya membuat kita lebih ingat kepada Allah dibanding apapun siapapun. Memang luar biasa yang terjadi kemarin ini. Lihat filmnya dan juga hadir di sana. Itu kalau 4/11 diperkirakan 2,3 juta, karena nampak di atas perbandingan fotonya hanya di sekitar Bundaran HI dan sekitarnya. Kalau yang sekarang itu, kalau saya lihat filmnya, mulai dari Monas, di sebelah Monas tidak nampak di film itu. di sana, karena sempat berkeliling menggunakan ambulans untuk melihat penuh luar biasa. Di samping kirinya Istana Presiden itu penuh, terus ke jalan sampai ke Tugu Tani, ke tempat Bundaran HI, terus sampai ke pelosok-pelosok kiri kanan jalan. Ini kata orang tidak akan kurang dari 7,4 juta. Berarti mungkin ini baru pertama kali dalam sejarah di Indonesia dan mungkin juga di dunia ya, sholat Jumat sebanyak ini. Masya Allah, ini Allah lah yang menggerakkan dan datang sendiri, ngongkos sendiri, tidak dibayar, tidak diiming-imingi sesuatu. Ada yang juga menyindir, katanya bahwa ini seperti buih ombak di lautan. Kita bacakan sedikit, ini ada yang ngirim, tapi ini jadi hikmah. Itu mah umat Islam seperti buih ombak di lautan. Kan ada hadis seperti ini, hampir tiba masanya kalian diperbutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperbutkan makanannya. Maka seseorang bertanya, apakah karena sedikit jumlah kita? Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih yang mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah menanamkan di hati kalian penyakit al-wahan. Apakah itu ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya dan wakarohiyatul maut, dan takut akan kematian. Nah, kalau kemarin itu kelihatannya tidak cocok dengan dalil ini. Kalau yang kemarin itu datang justru karena tidak cinta dunia, bukan karena polatak politik, dan tidak takut ancaman. Jadi ini maaf yang menggunakan dalil ini kepada yang datang kemarin kelihatannya kurang pas. Karena datang tidak diongkosi, tidak disewakan bisnya, bahkan ada yang jalan kaki. Dan tidak takut dengan dihalang-halangi oleh dengan cara apapun oleh siapapun. Dahsyat sekali, Masya Allah. Dan kemarin itu juga doa minta hujannya dikabulkan. Jadi yang batal, yang sudah dari jam 7 batal wudunya langsung dihujanin. Nah, ada orang tua rasain lo kena hujan, lah memang ini yang kita cari. Tiap hari juga kita basah-basahan, tapi bedanya ini pas sekali. Coba dibacakan Ustaz, punten. Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Nah, begitu. Luar biasa, bayangkan ngantuk atau capek, duduk lama berjam-jam bukan hal yang ringan. Belum lagi ada yang batal, mau pergi susah. Allah Maha tahu setiap kejadian sekecil apapun, setersembunyi apapun. Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan pas menjelang azan Jumat. Ya. Jadi bisa terperbaharui dan yang ngantuk juga segar ya, karena kucumut, begitulah hadirin. Tahu kucumut? Basah kuyup. Dan sama sekali tidak membuat hati jadi risau dan kecewa dengan hujan, malah jadi bahagia, segar, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, beda dengan yang niatnya kurang ancek, dikasih hujan pasti bubar. Coba ada acara-acara apa gitu, hiburan, kasih hujan, bubar. Tapi kalau mencari keridhaan Allah, hujan itu nikmat. Nah hadirin sekalian, ini pertama kali dalam sejarah nih di Indonesia maupun di dunia, betapa orang kalau sudah terpanggil hatinya gitu, tidak ada yang bisa menghalangi. Dan ini sebuah pembelajaran berharga bahwa ikatan apapun itu lemah dibanding dengan ikatan iman. Saya dengar akan ada beberapa kelompok yang juga mengadakan aksi pada tanggal-tanggal ke depan, tapi bisnya harus disediakan, logistik disediakan. Beda dengan acara kita yang beberapa waktu lalu di Bundaran HI juga, ya begitulah, harus diongkosi, harus diberikan pesangon. Kalau kita semuanya ngemodal masing-masing dan surplus, makanan melimpah ruah di pinggir-pinggir jalan tuh, yang sengaja menyediakan makanan, yang menyediakan sajadah, ada tuh yang menyediakan sajadah. Kita pun dapat 1000 sajadah kemarin. Ada satu pengusaha roti langsung ngirim 5.000 roti sekaligus. Masya Allah, surplus ini. Dan sangat aman, tertib, sampai Kapolri sendiri mengatakan ranting juga tidak ada yang patah. Dan ucapan terima kasih dari pengelola Monas karena jauh lebih bersih. Sampai puntung-puntung rokok juga yang nyesep di sela-sela jadi nggak ada sekarang, diambilin. Ini jutaan orang datang tapi Monas tetap bersih, rapi. Masya Allah. Saya rada susah mau mengungkapkan karena kalau lihat ini tuh suka jadi mau nangis aja. Betapa ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ditampakkan. Dibuat suasana mendung sehingga tidak terlalu panas, dan pada waktunya dibuat hujan, dan pulang juga tertib. Maha suci Allah. Antara 4.11 dengan sekarang jauh-jauh lebih nikmat sekarang. Tahu kenapa? Karena dulu maunya ngetuk pintu istana, dan juga jadi heboh karena mau ngetuk pintu DPR. Kalau sekarang mau ngetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi oleh Allah didatangkan lebih banyak. Termasuk Pak Jokowi, Pak Wapres, dan
semuanya jadi ngumpul. Indah bukan? Katanya juga ini lagu kebangsaan dinyanyikan terbesar dalam sejarah, ya. Jutaan orang nyanyi sama-sama lagu kebangsaan kita. Allahu Akbar. Sok bararingung saya mau ngomong apa saking rasa syukur. Tapi saat yang sama kita juga harus istighfar, karena tidak harus sampai ngumpul begitu saja. Terus jadi gimana nih? Kalau saran saya kepada diri sendiri, kata kuncinya sebetulnya adalah pada ilmu. Jadi sesudah ini umat Islam tuh harus senang untuk lebih belajar lagi, karena dengan pemahaman yang bagus, iman yang kuat, itu lebih mudah kita rekat. Terjadinya konflik-konflik itu mungkin ada ilmu, tapi hati ke Allahnya belum begitu bulat. Nah, ternyata Al-Quran ini bisa mempererat. Jadi bagusnya sesudah ini semua ini langsung bertekad tiada hari tanpa Al-Quran. Sepakat? Sepakat tidak nih? Coba kalau 7,4 juta ditambah semua yang menyimak tiada hari tanpa kembali kepada Quran, ya 1 ayat, 10 ayat, tapi dibaca juga dengan terjemahnya dan sambil diusahakan dipraktekkanlah apa aja yang di Quran itu. Dan tentu harus belajar dari ahlinya, ya. Tapi minimal kita membaca tiap hari. Yang belum bisa baca, jadi baca Qurannya benar. Kemudian yang sedikit ditambah. Jangan sampai gegap gempita ini tidak berbekas kepada perubahan keseharian kita. Jadi harus napak nih, perubahannya apa pada diri kita dengan ini. Kalau bangga, bagus, tapi ya tidak cukup dengan bangga. Ingin sekali mendapatkan telepon dari para jamaah yang melihat dari TV, karena kan di sana nggak kelihatan TV-nya. Tapi pas udah lihat, waduh luar biasa. Apa hikmah yang didapat? Ustaz Abdul Wahab, apa hikmah yang didapat? Coba sambil nunggu telepon. Baik, banyak hikmah yang tentu didapat. Di antaranya bagi yang sudah pernah haji pasti rindu, ya, suasana sedemikian. Kemudian yang belum pernah haji dan mudah-mudahan Allah undang ke tanah suci semua, ya, amin. Dan yang kedua itu menunggu Jumatan luar biasa. Dari pagi, jarang di Masjidil Haram tuh dari pagi, ya. Iya. Ini Aduh. sebelum jam 7 tuh udah penuh, bahkan jam 6 itu udah mulai kedatangan, ya. Ini luar biasa. Di Masjidil Haram paling kalau Jumatan jam 12, jam 9, 10 baru penuh itu. Tapi di Monas ini luar biasa penuh. Nah, mudah-mudahan bagi kita agar ke depan lebih awal datang untuk Jumatan, begitu, itu hikmahnya. Jangan sampai hanya kemarin saja, tapi tiap Jumat jangan sampai khatib naik mimbar. Kenapa? Catatan amal kebaikan akan ditutup. Kenapa? Karena para malaikat akan ikut serta untuk melakukan salat Jumat, mendengar Jumat. Itu hikmahnya banyak, kan? Masya Allah. Terima kasih dari masjid. Ada lagi yang mau menyampaikan hikmah? Ya Pak, punten. Sambil penelpon siap-siap, ya. Kita masih punya cukup waktu untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang Facebook, bacakan nanti hikmahnya apa, ya, silakan. Nama saya Raino Pak Gunadi, domisili di Soreang. Maaf, dari tadi saya tidak bisa berhenti menangis. Masya Allah. Saya teringat sama Muslim Rohingya di Palestina, di Suriah yang sampai saat ini belum merdeka. Kaum Muslim yang minoritas memang konsekuensinya demikian. Saya hanya berharap mungkinkah aksi 12 ini awal dari pertolongan Allah, bukan hanya untuk ke Indonesia. Masya Allah, amin, amin, amin. Negara yang lain yang terintimidasi. Saya sempat berpikir juga, apakah masa keemasan Islam awalnya dari kita sebagai percontohan. Allah begitu mengasihi sayang negeri ini dengan menyatukan umat
Mudah-mudahan semua ini bisa terinspirasi oleh masyarakat di dunia, menambah kokoh keimanan yang minoritas di negara-negara lain yang notabene terintimidasi. Ya Allah, saya hanya merasakan bagaimana kalau kita yang ada di sana, ya. Baik, Pak. Bagaimana kalau itu semua kita yang merasakan, saya nggak tahan mungkin. Itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersamaan dengan kita rasa syukur dan bangga, benar kita harus ingat juga kepada saudara kita yang minoritas di Burma yang sedang terusir, teraniaya di belahan negara lainnya. Ya, semoga ini mengokohkan kita supaya kita mengingat juga, ya, dan menjadikan doa kita bagian dari doa kita, saudara-saudara kita itu. Dan kita doa di tempat tersembunyi jauh, Allah tetap mengetahui doa kita, mendengarkannya, dan boleh jadi dengan rintihan doa kita ada yang diselamatkan dari kezoliman, ada yang dilindungi dari penganiayaan. Allah Maha mendengar, Maha tahu ketulusan. Alhamdulillah, terima kasih Kang. Dengan ini kita semakin menyadari bahwa kebersamaan ini tidak cukup hanya kemarin, tapi juga kalau doa-doa dipanjatkan, insya Allah manfaat juga bagi saudara kita yang jauh. Terima kasih. Ada lagi yang akan menyampaikan? Ya Pak, ibu-ibu ada yang kemarin datang. Ini saya lihat foto nenek sepuh sekali ikutan kemarin. Silakan Pak, bisa bantu mikrofonnya? Kalau alhamdulillah, genjreng-genjreng, silakan. dengan kejadian ini betapa kita memahami satu ayat yang mungkin selama ini kita belum memahami makna di dalamnya. Al-Maidah 51. Kemudian ketika ayat ini dilecehkan manusia, kita semuanya berang dan marah karena itu adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmahnya adalah bagaimana dengan ayat-ayat yang lain yang mungkin kita belum memahami maknanya tetapi melecehkan karena tidak melaksanakan perintah Allah itu, sehingga kita mulai melihat ayat demi ayat. Jangan sampai kita melecehkan karena tidak memahaminya. Dengan demikian kita semakin paham dan kemudian kita memperbaiki. Ternyata masih banyak ayat-ayat yang lain yang mungkin kita sendiri tidak paham tetapi kita tidak melaksanakan. Iya, Masya Allah. Terima kasih Mas. Jangan-jangan kita termasuk yang melecehkan Quran juga. Kita tahu orang Islam sendiri, begitu kan ya. Allah jadi mulai nyelak begini, tadi gembira, sekarang jadi tertekan ini saya. Ya benar Mas, benar. Ini benar sekali. Berapa banyak ayat Quran yang oleh umat Islam sendiri dilecehkan. Pertama tidak dipelajari, yang kedua dipelajari tidak diamalkan atau diselewengkan pengamalannya buat kepentingan nafsu. Terima kasih Mas. Jadi tertekan begini perasaan saya Mas, jadi terdakwa tadi mah bangga. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ibu yang ada yang ikut kemarin? Jung. Semuanya tawadu ya. Kalau tidak kita buka penelpon. Ya silakan penelpon. Juga ingin benar-benar menyimak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palembang, alhamdulillah. Terima kasih. Saya emang nggak pusing wibawa, nggak penting mau ngomongnya bener, itu juga susah. Oh ya, koreksi, taraweh bukan 21, 23. Hah?
Amin. Apa tekadnya buat diri sendiri? Bukan kalau bisa, harus melaksanakannya atau enak pisan kalau bisa. Baik, terima kasih. Di antaranya dari Darut Tauhid. Amin, amin, alhamdulillah. Terima kasih. Memang ada pasukan semut kita. Operasi semut maksudnya hadirin. Ada juga ini pasukan sapu jagat atau itu mah jadi seperti pendekar. Terima kasih. Ada lagi penelpon coba ingin tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, gimana aduh Han? Jadi gimana nih kita nih? Kalau sama jadi kurang indah. Halo? Yang lain juga. Sama. Atau kalau ceramahnya sama semua ya nggak rame, di copy paste. Alhamdulillah. Terus naik kuda, terus naik sepeda, apa? Kenapa ke Monas naik sepeda? Katanya kemarin ke Monasnya naik kuda. Yang mana yang benar? Jadi begini ya, kemarin tuh kan sampai ke sana tuh berangkat dari sini jam berapa? 12:30 sampai ke Cipaku dulu ngontrol, itu sekitar jam 3, 3:30 baru sampai ke Istiqlal pas adzan subuh. Aduh, udah low bed sekali, sehingga sudah sangat lemes karena tidurnya sangat sedikit. Tahu-tahu jam 7 tuh sudah harus ada di iNews itu TV. Wah, gimana? Semua sudah diblokir. Pilihannya naik sepeda gitu. Jadi gitu, Cep. Bukan ke Monasnya naik sepeda, jalan-jalan naik sepeda. Halo? Beliau sudah meninggalkan acara yang fana ini. Semoga diterima semua perkataannya jadi amal soleh. Kita mah suka tegang kalau mendengar beliau sudah tidak ada di acara ini ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Ibu tenang, Bu. Halo, Bu. Ibu yang baik. Tenang ya. Itu ada yang keketrok, Bu, di belakang Ibu. Nah,
Jadi suara ibu campur keketrok. Siapa itu? Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat Jumatnya kemarin di jalan ya, minta di tamrin, itu selain menghalangi orang a priori, sudah dipindahkan aja ke Monas, hasilnya Monas iya, tamrin iya, dan semuanya iya. Nah itulah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwa yang datang ke sana itu kurang ilmu. Benar, kami juga kurang ilmu. Enggak apa-apa. Ada yang tidak sependapat ya tidak apa-apa. Ya tidak harus semua orang sependapat. Yang penting yang kita lakukan ini ada dalilnya begitu. Kalau orang tidak sependapat memang tidak wajib semua jadi sependapat dengan kita. Tapi kita enggak dihargai ya tidak apa-apa, kita aja yang menghargai. Ya kan lebih enak. Ya, penelpon selanjutnya masih ada satu terakhir nih bagi ayah. Ato, apa kabar Toh? Mengharukan sekali ya. Atau nanti datang Toh yang tanggal 12 ya. Bagi yang tidak bisa datang kemarin ke Istiqlal, ke Monas atau di Bandung, datang aja, nanti kita juga ada monju ya. Memang agak kurang. Jadi kalau kemarin di Monas, nah tanggal 12, ini kan kemarin 12. Nah ulang tahun Darut Tauhid itu 12 nebeng hadirin ya. Kalau kemarin di Monas, nanti di Monju ya, Monumen Perjuangan. Kalau kemarin Jumatan, kalau nanti Nyenin. Jadi usahakan Senin Kemis saum supaya enggak banyak konsumsi yang keluar. Toh ikut ya. Ya, terima kasih ya Toh ya. Alhamdulillah. Jadi rekan-rekan sekalian, sama sekali bukan untuk aksi seperti yang kemarin. Kalau yang tanggal 12 itu adalah ulang tahun Darut Tauhid. Sebetulnya tidak penting-penting amat ulang tahun, dan suka rubah-rubah lagi tanggalnya. Inilah salah satu keunggulan Darut Tauhid. Saka inget ya, kadang-kadang September, kadang-kadang gimana, cukup waktunya aja. Nah kebetulan ada pas dengan Maulid Nabi, kita dipas-pasin. Itulah enak, fleksibel. Kalau ulang tahun fleksibel tuh ya, disesuaikan dengan tanggal muda. Jadi tanggal 12 ini Darut Tauhid akan syukuran dengan cara jalan kaki sehat dan menyambungkan hati. Siapapun boleh ikut, tapi kalau mau dapat kaosnya ada infaknya. Tapi kalau nanti enggak juga, yang penting daftar. Alhamdulillah semalam kemarin Pak Gatot, Pak Panglima juga, saya juga mau ikut. Tak lama kemudian Pak Tito, Pak Kapolri tanggal 12, saya mau ke Bandung, mau ikutan. Jadi mudah-mudahan nanti ramai lagi ya. Nggak tahu Pak Jokowi, jangan Pak Jokowi nanti
Jadi rada ini banyak urusan negara, nggak apa-apa, ini mau ada urusan pesantren kecil ya. Udah cukup Panglima aja dengan Kapolri dan ketua menteri-menteri boleh juga. Silakan hadir, siap-siap 12. Ini mah jalan bersama, tidak ada sesuatu yang gegap gempita kecuali nanti mungkin kita mohon ada ulama yang bisa bertausiah juga dari semangat dari para tokoh-tokoh bagaimana memotivasi agar ya negeri ini menjadi lebih baik. Mudah-mudahan nanti yang baca Qur'annya juga ada, dan kita minta teman-teman yang punya kekhususan, oleh Allah diciptakan kekhususan, nanti juga tampil apakah dalam bentuk beragam baca puisi, baca Qur'an atau apapun yang mudah-mudahan mengingatkan kita kepada kemahabesaran Allah dan membuka rasa syukur kita bagi semuanya. 12 baru ingat sekarang. Berapa? Ya, alhamdulillah ya, biasa-biasa saja ya. Mudah-mudahan siap-siap kita hadir dan jangan lupa ngongkos sendiri ya. Terima kasih. Selanjutnya Ustadz Abdul Wahab akan melanjutkan acara ini. Terima kasih kepada semua pihak, semua elemen dalam dan luar negeri yang membantu dengan beragam, luar biasa. Kalau ingat tuh merinding sekali ya, yang berusaha keras termasuk Pangdam, udahlah di mana-mana ingin memberikan yang terbaik dalam acara kemarin. Semoga Allah membalasnya dengan pahala berlimpah juga ampunan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Ustaz Abdul Wahab. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bentar Ustaz, mangga. Teman-teman, izin tugas dulu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Alhamdulillah, Bapak sekalian hadirin serta para pendengar MG pagi yang Allah muliakan. Kita sudah banyak menyimak terutama hikmah kejadian daripada silaturahim, pertemuan ilmu ya. Ini kita dapatkan pada pertemuan yang kemarin, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir, insyaallah ada ilmu yang didapat ya, amin. Di antaranya adalah hujan ya. Hujan itu rahmatnya Allah. Jadi dalam hadisnya, dalam tafsir Al-Baghawi itu disebutkan setiap Allah meneteskan hujan, setiap tetesan itu malaikat akan bersamanya. Jadi tidak pernah Allah menurunkan hujan malaikat nggak ada di situ. Jadi semakin turun hujan lebat itu malaikat akan tambah banyak begitu. Itu diantaranya. Bahkan dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan wa nazzalna minas sama'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit itu ma'an, air mubaraka dan penuh keberkahan. Artinya tidak ada hujan yang membawa penyakit. Hujan itu barokah. Cuman kita biasanya takut hujan, takut sakit, jadi sakit gitu ya. Seharusnya hujan itu tidak menjadikan penyakit, tambah barokah. Tidak sedikit pengobatan dengan cara air, terutama kalau kita lihat di pesantren Suralaya ya, itu pakai air diobatinnya. Dan banyak, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita, terutama sholat Jumat tadi lebih semangat lagi, datang lebih awal. Nah, tidak sedikit di masjid itu datang pas khotib naik mimbar kan ya. Jangan sampai demikian. Kenapa? Karena setiap Jumat itu ada malaikat yang mencatat di depan masjid itu siapa yang akan masuk. Dicatat semuanya. Ketika khotib sudah naik mimbar, maka malaikat menutup catat amalnya dan ikut serta mendengarkan khutbah Jumat. Jadi sayang hanya menjalankan kewajiban, catatannya ditutup. Maka mudah-mudahan lebih awal lagi. Itu hikmahnya yang perlu kita lakukan dan ada perbaikan ke depan. Al-Quran juga sama tadi ya. Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, kalamnya Allah. Di antara minimal saja jangan menyimpan Quran di bawah. Itu sama dengan meremehkan Al-Quran. Jangan simpan di tempat yang mulia. Makanya kenapa
sampai mau megang saja, menyentuh saja harus punya wudu, kan begitu. Itu Al-Quran. Apalagi kalau kita lihat sejarahnya para sahabat, para tabi'in, termasuk diantaranya Imam Malik, pengarang kitab Muwatta, pendiri mazhabnya Malikiyah. Beliau kalau ada tamu yang datang ke rumahnya, ditanya dulu hajatnya apa. Kalau hajatnya misalkan ingin meminta fatwa, langsung dijawab fatwanya. Tapi ketika ingin meminta hadis, dibacakan hadis, itu nggak berani baca langsung. Beliau suruh menunggu tamunya, silahkan tunggu, dan masuk dulu ke rumahnya, ke kamarnya, dan mandi dulu. Habis mandi memakai pakaian yang rapih, yang bagus, dan memakai wangian, baru menyampaikan hadis. Itu menyampaikan hadis saja begitu, apalagi Al-Quran begitu. Imam Bukhari kita kenal, setiap beliau menulis satu hadis, beliau mandi dulu, baru sholat 2 rakaat, baru nulis hadis. Itu Imam Bukhari. Nah, apalagi Al-Quran ya, yang kita muliakan, yang kalamnya Allah, yang tidak akan ada perubahan sedikit pun, akan dijaga fis sutur dan fis sudur. Oleh Allah akan dijaga fis sudur dan fis sutur. Fis sudur itu banyak yang hafal. Fis sutur dan juga catatannya, tulisannya akan ada terus. Itu Al-Quran. Jadi sampai hari kiamat nanti akan ada terus yang menghafal Al-Quran, hafal Al-Quran, dan juga tulisannya, catatannya pun akan ada terus. Jadi dijaga fis sutur dan fis sudur. Fis sutur dengan tulisan kita lihat, dan fis sudur dengan yang menghafalnya. Dan juga mudah-mudahan ya, ke depan juga tidak hanya kita wakaf Al-Quran, tapi kita bisa sedekah kepada orang yang mengajarkan Al-Qurannya. Karena tidak sedikit di masjid-masjid itu Qurannya banyak, yang ngajarinnya nggak ada begitu. Nah, mudah-mudahan ke depan itu setiap masjid ada ustadz ataupun guru ya, yang mampu mengajarkan Al-Quran, sehingga masyarakat ketika masuk ke suatu masjid itu bisa mendapatkan fasilitas bisa baca Al-Quran begitu. Nah, bagi yang punya harta, sedekah, lakukan sedekah. Untuk misalkan kita kasihlah ya, untuk ongkosnya dan sebagainya kepada orang yang ngajarkannya. Jadi Qurannya ada, yang ngajarnya pun ada begitu. Itu Al-Quran. Al-Quran itu harus pakai guru. Gak bisa gak pakai guru Al-Quran. Rasulullah saja itu ada gurunya Al-Quran, Malaikat Jibril. Para sahabat pun ada gurunya, yaitu Rasulullah. Para tabi'in pun demikian, adanya para sahabat. Terus tabi'in sampai kepada kita harus ada gurunya. Makanya dikenal dalam ilmu disiplin Islam adanya sanad, ada kesinambungan ya, sehingga bacaannya sama sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW begitu. Itu Al-Quran, tidak sembarangan. Beda dengan membaca koran ya, buku dan sebagainya. Walaupun ada tata bahasanya ya, nahwu shorob dan sebagainya, tapi Al-Quran tidak boleh salah. Walaupun kita baca salah, tetap dapat pahala 2 kali lipat. Itu Al-Quran. Kemudian kalau benar bersama para malaikat kiramil baroroh, yang penuh dengan kebaikan ya, dan mulia. Itu yang baca Al-Quran. Jadi hikmahnya begitu sangat luar biasa ya. Dan kemarin kita lihat baik yang di televisi ataupun yang hadir, yang kalau hajian saja kan ngantrinya luar biasa. Kemarin saya lihat ngantri di WC itu luar biasa tuh. Lebih daripada apa di Padang Arafah ataupun di Muzdalifah atau di Mina. Jadi ngantrinya tambah banyak, WC-nya sedikit kan gitu ya. Kalau haji kan WC-nya banyak melimpah. Haji 4 jutaan ya. Ini kan lebih daripada itu. Kemudian juga Jumatan lebih awal pada datang, itu luar biasa ya. Dan insya Allah turun rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada yang perbanyak zikir, di situ ada acara zikirnya luar biasa. Kemudian ada juga tausiah, mencari ilmunya ada juga, ada silaturahimnya, dan alhamdulillah semuanya berkumpul, baik umara ataupun ulama. Itu yang bagus ya. Ulamanya datang, umaranya pun datang. Jadi bisa menyatukan antara umara dan ulama. Nah, mudah-mudahan ini bagi kita menjadikan pelajaran penting dan bisa mengambil hikmahnya dan lebih baik lagi. Dan tentu harus hati-hati, kita tetap berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala
dalam 4 hal ya. Seperti kita dalam sholat di akhir mau salam, kita meminta kepada Allah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kita harus minta tuh. Di antaranya yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari fitnah kubur. Karena fitnah kubur itu pasti ada. Dan ada 3 ya golongan dalam alam barzah, alam kubur itu. Ada yang tidur relap, yang dibangunkan nanti hari kiamat nanti. Ada yang disiksa, na'udzubillah min zalik. Dan ada yang hidup, itu di alam barzah. Kemudian kita pun minta kepada Allah agar dijauhkan daripada siksa api neraka, min azabin nar. Itu yang paling penting bagi kita. Kalau azab dunia itu nggak berat ya. Artinya azab itu bagi kita insya Allah bagi yang beriman nggak ada, tapi ujian. Kemudian dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup tuh kayak kemarin fitnah hidup itu bisa jadi amal soleh, bisa jadi misalkan ujub ya, bisa jadi macam-macam tuh. Itu fitnah. Kita punya harta itu fitnah hidup tuh. Kita nggak punya harta fitnah hidup. Kita punya ilmu fitnah tuh. Kenapa? Karena Allah dalam Al-Quran menjelaskan falnabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan menguji kamu sekalian bisyarri dengan yang jelek, wal khairi dan yang baik itu fitnah semuanya. Jadi kita mendapat kebaikan itu fitnah, hati-hati. Kita mendapatkan yang jelek pun itu fitnah. Maka minta kepada Allah agar dijauhkan, berlindung kepada Allah min fitnatil mahya wal mamat, dan yang matinya nanti, dan juga dari masihid dajjal. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut ya, amin. Baik, mungkin kita akan diskusi atau dialog, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Is. Iya. 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 Iya, enggak. Iya. Baik. Iya. Baik Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada menyentuh, ada membaca ya. Jadi beda. Kalau menyentuh, membawa itu mayoritas ulama nggak boleh. Selain punya wudu ataupun dia dalam kondisi suci. Ya, sedangkan kalau membaca, nah itu ikhtilafnya lebih besar lagi. Kalau membaca, maka ngambil dalam kaidah ushul fikih itu al-khuruj anil khilaf mustahab.
keluar daripada perbedaan pendapat itu lebih baik, lebih utama. Berarti yang tidak ada perbedaan pendapat itu punya wudu ataupun bersuci. Tadi semua ada perbedaan pendapat di situ ya, baik yang menyentuh ataupun yang membaca ada ikhtilaf. Tapi kembali kepada kaidah usul fikihnya, al-khuruj anil khilaf mustahab ataupun al-khuruj